Hari-hari kita belakangan ini dipenuhi informasi atau pemberitaan seputar perilaku hedon dan pamer kekayaan pejabat negara. Tapi tahukah Anda, perilaku para oknum pejabat tersebut tak lain adalah duplikat perilaku dari pejabat negara sejak awal kemerdekaan. Jangan kaget atau terkejut. Apa yang terjadi pada pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan pegawai Ditjen Bea Cukai Eko Darmanto merupakan pengulangan sejarah. Di era kepemimpinan Soekarno, sejarah mencatat sebuah nama yang sangat fenomenal dengan korupsi dan gaya hidupnya bersama para wanita. Dia adalah Jusuf Muda Dalam. Pria kelahiran Sigli, Aceh, 1 Desember 1914 ini merupakan seorang politikus yang pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral Republik Indonesia, sekaligus Gubernur Bank Indonesia pada tahun 1963 silam. Jabatan bergelimang uang itu membuatnya lupa diri. Mengeruk keuangan negara untuk kesenangan pribadi. Pada akhirnya, pengadilan memvonis mati Jusuf Muda Dalam dan menjadikannya sebagai koruptor pertama di Indonesia yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sebelum lebih jauh menjelaskan perilaku korup dan gaya hidupnya yang banyak dikelilingi wanita, ada baiknya terlebih dahulu mengenal perjalanan politik Jusuf Muda Dalam sebelum akhirnya menjadi bagian dari lingkar kekuasaan di era Soekarno. Jusuf Muda Dalam merupakan seorang cendekiawan yang pernah mengecap pendidikan sekolah dagang di Economische Hogeschool Belanda pada 1936. Selama berada di Belanda, selain menjadi mahasiswa, Jusuf terlibat dalam gerakan bawah tanah, menentang fasisme pemimpin Nazi Jerman, Hitler. Hal itu dilakukannya sembari berprofesi sebagai jurnalis di harian De Waarheid milik Partai Komunis Belanda. Setelah pendidikannya selesai pada 1947, Jusuf memutuskan kembali ke tanah air dan bekerja pada Kementerian Pertahanan di Yogyakarta. Paham komunis yang merasuk ke dalam dirinya semasa menjadi jurnalis membuat Jusuf bergabung dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia sebagai wakil PKI di Komite Nasional Indonesia Pusat pada 1951. Namun, karena Jusuf merasa sistem politik yang ada di PKI tidak sesuai dengan karakternya, ia memutuskan pindah haluan ke PNI atau Partai Nasional Indonesia pada 1954. Sejak masuk PNI itulah karir politik Jusuf merangkak naik. Mulai dari menjadi anggota pengurus pusat, anggota parlemen, direktus, bahkan menjadi Presiden Direktur Bank Negara Indonesia. Puncak karirnya terjadi ketika Presiden Soekarno menunjuknya sebagai Menteri Urusan Bank Sentral sekaligus merangkap sebagai Gubernur Bank Indonesia tahun 1963. Selama menjabat sebagai menteri, Jusuf berhasil mengintegrasi seluruh bank pemerintah ke dalam satu bank besar bernama Bank Negara Indonesia agar lebih mudah digunakan. Sayangnya, di balik kesuksesannya tersebut, Jusuf diisukan gemar bermain perempuan. Menurut kabar yang beredar, Jusuf memiliki 6 istri. Terungkap cerita bahwa Jusuf setiap bulannya mengirimkan uang belanja sebanyak 40 juta rupiah kepada masing-masing istrinya tersebut. Jusuf juga kerap memberi hadiah berupa barang-barang mewah, mulai dari mobil, perhiasan, sebidang tanah, sampai rumah. Sejak saat itu, citra Menteri Jusuf mulai dipandang buruk oleh masyarakat Indonesia. Pada sebuah buku berjudul Bukan Harem 1001 Malam, disebutkan ada 25 perempuan yang menerima harta tak jelas dari Jusuf Muda Dalam, mulai dari uang, rumah, dan mobil. Di situ tercatat Sutiasmi istri pertama, Salamah istri kedua, Jajah istri ketiga, Ida Juwabaidah istri keempat, Jufriah istri kelima, dan Sari Nurulita istri keenam. Selain istri-istrinya tersebut, sejumlah nama artis disebut-sebut dekat dengan dirinya. Beberapa nama seperti Ratna Sari Dewi dan Titik Puspa juga disebut dalam buku tersebut. Fakta ini bahkan kemudian terungkap pada persidangan dugaan korupsi yang dilakukan Jusuf Muda Dalam. Pada persidangan di tahun 1966, ketika ditanya apakah mobil Fiat 1300 yang dimilikinya didapat dari Jusuf Muda Dalam, Titik Puspa yang kala itu berusia 29 tahun menjawab, "Saya membeli dengan harga 40 juta rupiah atau 40 ribu rupiah uang baru." Rupanya mobil itu dibeli Titik Puspa dari Jusuf Muda Dalam. Pembayaran diangsur dan tidak dilakukan di kantor, tapi di Jalan Hang Tuah, rumah Jusuf Muda Dalam. Ketika hakim bertanya mengapa pembayaran tidak di kantor, Titik Puspa menjawab, "Karena saya dijemput oleh pesuruh atau pembantu Pak Jusuf," jawab Titik.
Hakim yang penasaran betapa murahnya Fiat tersebut, bertanya lagi, mengapa Jusuf begitu baik mau jual mobil murah kepada saudara? Mungkin Pak Jusuf tahu saya mau beli mobil murah, karena saya tidak mampu, jawab Titik. Dalam biografinya beberapa tahun kemudian, Titik Puspa mengaku hanya mencicipi mobil itu kurang dari sehari. Mobil itu diambil mahasiswa dari bengkel dengan alasan untuk demonstrasi, dan mobil itu tak pernah kembali lagi ke tangannya. Kasus isu affair dengan Jusuf Muda dalam mencuatkan nama saya dengan dahsyat menjadi selebriti yang sangat populer saat itu. Jumlah permintaan show meroket. Berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke memanggil saya menyanyi. Saya berpikir positif saja. Tuhan memberi saya rezeki lewat cobaan ini. Dan melalui show-show itu saya luruskan lagi nama saya, kata Titik Puspa kepada Albertiene Endah yang menulis buku Titik Puspa, A Legendary Diva. Nama lain yang dituduh mendapatkan mobil adalah Tina Woruntu. Perempuan 22 tahun asal Manado ini juga menjadi saksi dalam persidangan. Tina dituduh menerima mobil Mazda, lalu kemudian Volkswagen. Di persidangan Tina mengaku mobil Volkswagen ia pinjam dari Jusuf Muda Dalam. JMD juga royal kepada bintang film Rika Suatan. Di persidangan, Jusuf Muda Dalam juga mengaku membiayai keberangkatan Rika untuk sekolah di Tokyo. Ia memberi Rika sebesar $500 AS nominal tersebut cukup besar kala itu. Ketika ditanya hakim alasan Jusuf Muda Dalam memberi uang sebesar itu, ia menjawab santai. Lantaran orangnya juga begitu baik, ujar Jusuf. Karena itu pula jaksa dalam dakwaannya menjuluki Jusuf Muda Dalam sebagai diktator moneter. Tentu kita ingin mengetahui bagaimana cara Jusuf Muda Dalam mengeruk uang negara untuk membiayai gaya hidup dan hobinya dengan para wanita-wanita tersebut. Permainan Jusuf Muda Dalam terungkap lewat aksi tim penertiban keuangan yang dibentuk Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pada 1966. Soeharto menunjuk Mayor Jenderal R. Suryo sebagai ketua tim. Tugas tim ini adalah mengumpulkan data-data penyelewengan uang negara. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ternyata Menteri Jusuf Tuan Dalam diketahui telah menggelapkan uang negara sebanyak 97.334 juta rupiah. Atas perbuatannya, Jusuf didakwa telah menyelewengkan uang dari hasil deferred payment. Deferred payment adalah kredit luar negeri dalam jangka waktu 1 tahun yang digunakan untuk mengimpor barang-barang. Setelah ditelusuri, ternyata barang-barang yang diimpor tidak membawa manfaat banyak bagi rakyat Indonesia. Sebaliknya, barang-barang ini ternyata sudah dijadikan bahan spekulasi untuk berdagang barang-barang mewah. Pada 18 April 1966, tim pemeriksa Pusat Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib menerbitkan surat penangkapan dan penahanan untuk Jusuf. Tak lama berselang, tepatnya tanggal 30 Agustus 1966, sidang perkara mulai dilakukan di Gedung Bappenas. Jusuf didakwa bersalah dalam 4 perkara besar, yaitu tindak pidana subversi, korupsi, tindak pidana khusus menguasai senjata api ilegal, dan perkawinan yang dilarang oleh undang-undang. Hanya berselang 10 hari dari persidangan awal, Jusuf Muda Dalam resmi dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan dan akan dieksekusi pada 9 September 1966. Jusuf menolak semua tuduhan kecuali dakwaan tentang perkawinannya. Selain dari tuduhan tentang beristri lebih dari 4 orang yang saya sudah akui sebelumnya, semuanya saya tolak, ucap Jusuf. Eksekusi mati Jusuf Muda Dalam tidak pernah terjadi. Jusuf sudah lebih dulu meninggal dunia di Rumah Sakit Cimahi pada 26 Agustus 1967, karena penyakit tetanus. Menjelang akhir hidupnya, Jusuf Muda Dalam tidak hanya kehilangan kekuasaan dan kekayaannya. Selama mendekam di penjara, hanya Sutiasmi binti Sujono, istri pertama yang masih setia menjenguknya sekali seminggu di rumah tahanan. Wanita-wanita lain meminta cerai dan pergi meninggalkan dirinya.